Shalom, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya kita belajar tentang menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk hari ini kita akan belajar menentukan suatu titik atau menentukan posisi titik, kedudukan titik terhadap titik asal dan juga titik tertentu atau titik A, B. Oke? Nah, setelah itu kita udah belajar semua materi untuk hari ini, kita latihan soal dan kita bahas bersama-sama. Yang terakhir adalah kita mereview lagi materi yang sudah kita pelajari hari ini untuk semakin mengingat kembali dan memahami materi yang sudah kita pelajari. Dalam pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan kedudukan suatu titik terhadap titik asal dan juga titik tertentu. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini, Ibu harap kalian itu saling menghargai supaya kondisi kelas ini efektif. Yang kedua adalah aktif dalam diskusi atau tanya jawab. Yang ketiga adalah tertib, taat peraturan. Nah, karena materi hari ini menurut Ibu sedikit mudah karena kita sudah mempelajari sebelumnya. Nah, kita tambahkan sedikit ilmu-ilmu atau pengetahuan yang baru. Ibu harap dengan materi yang baru ini kalian bisa senang dengan materi ini dan juga pembelajaran ini bisa menyenangkan supaya kalian bisa nyaman, Ibu juga bisa nyaman. Oke? Hari ini kita akan mereview materi tentang menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelumnya sumbu yang mendatar itu merupakan sumbu X. Nah, sumbu X atau sumbu absis. Kalau yang tegak, sumbu Y atau ordinat. Di bidang koordinat ini kan dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian ini disebut kuadran. Oke, benar. Kuadran. Nah, di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di sini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri-cirinya ada di berbeda titik koordinatnya. Kita lihat di kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu adalah titik koordinatnya adalah positif, positif. Yang kedua adalah negatif, positif. Yang ketiga negatif, negatif. Yang keempat kuadran 4 ya, positif, negatif. Sekarang Ibu ingin menentukan titik A, titik B, titik C, dan titik D posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti kalau seperti ini, kedudukannya bagaimana? Ya, titik A berjarak 3 satuan. Nah, 3 satuan terhadap sumbu X. 2 satuan terhadap sumbu Y. Nah, kalian masih ingat ya itu? Kalau yang B, 1 di sumbu X, 1 di sumbu Y. Kalau C, min 4, min 2, titik 4-nya min 4 berarti berhadapan dengan sumbu Y, dan juga titik 2, nah sini titik 2 berhadapan sumbu X. Nah, titik D berjarak 1 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Oke. Nah, tadi kan kita sudah belajar dan kita mengingat kembali materi tentang menentukan titik, kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita menentukan menentukan posisi titik ini terhadap titik 0,0. Oke. Nah, ini Ibu kasih gambarnya, gambar koordinatnya. Nah, kita lihat definisinya. Jika titik O 0,0 atau titik asal dianggap sebagai titik asal, maka setiap titik pada bidang koordinat memiliki jarak terhadap titik asal. Jadi sama seperti itu. Nah, Ibu di sini, kamu di sana, kita punya jarak, punya jarak, punya jarak, punya jarak, punya jarak. Nah, semua punya jarak. Ibu sama meja punya jarak. Ibu sama punya almari juga punya jarak. Ibu sama pintu juga punya jarak. Nah, Ibu yang sebagai titik asal ini memiliki jarak, dan kalian benda-benda sekitar juga memiliki jarak terhadap Ibu. Oke, sekarang kita lihat di titik A. Posisi titik A ini terhadap titik asal itu seperti apa ya? Oke. Nah, ini cara menentukannya sama. Kita harus tahu
posisi titik A. Titik A di mana? 2,3. Nah, sekarang kita melihat posisi titik A ini terhadap titik asal. Nah, menentukan ini posisinya adalah kanan atau kiri, dan depan atau atas, atau belakang atau bawah. Nah, ini. Kalau di sini kanan dan atas. Kita bisa tuliskan sama seperti yang sebelumnya, yang suhu X dan suhu Y. Nah, ini. Titik A berjarak 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas terhadap titik asal. Oke, sekarang kita yang B. B ini posisinya ada di -1,1. Nah, posisi B ini, titik B ini terhadap titik asal, kiri dan atas. Maka kita dapat tuliskan titik B berjarak 1 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas terhadap titik asal. Nah, sekarang C. C titiknya -4, -2. Berarti posisi terhadap titik O atau titik asalnya, nah, kiri dan belakang atau bawah. Jadi kita tuliskan titik C berjarak 4 satuan ke kiri dan juga berapa itu? 2 satuan ke bawah terhadap titik asal. Yang terakhir, yang D. D ini posisinya 4, -1. Nah, sekarang kita lihat posisi titik D terhadap titik asal, kanan dan bawah. Berarti kita tuliskan adalah titik D berjarak 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah terhadap titik asal 0,0. Nah, di sini ada pertanyaan. Oke. Berarti sekarang kita terhadap titik tertentu di luar 0,0. Oke, Ibu kasih gambaran lagi. Sama seperti tadi. Kita ambil definisinya. Jika suatu titik A, B merupakan titik acuan, maka setiap titik pada bidang koordinat memiliki jarak terhadap titik yang sudah ditentukan. Sama seperti tadi, tapi bedanya titik asalnya diganti titik tertentu. Titik tertentu yang bukan 0,0. Ya. Sekarang Ibu mengambil titik sebagai titik acuan atau titik yang ditentukan adalah misalkan ya titik A. Oke, cara menentukannya adalah sama. Ibu ambil, ingin Ibu tuju yang mana ya? Titik B. Nah, berarti Ibu melihat posisi titik B di mana? -1,1. Terus posisi titik B ini terhadap titik A, kanan, kiri, atas, atau bawah ya. Nah, ternyata dia di kiri dan di bawah terhadap titik A. Yang terakhir kita hitung berapa? Oh, 3 ke kiri. Oh, ternyata 2 di bawah. Nah, jadi kita bisa tuliskan adalah titik B berjarak 3 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah terhadap apa? Titik A. Sekarang coba kita di titik C. Posisi titik C di -4, -2. Oke. Yang kedua adalah kita lihat posisi titik C terhadap titik A. Nah, C terhadap titik A. Oke. Berarti ke kanan, ke kiri dan ke bawah. Berapa? Jumlahnya 6. 6 ke kiri dan ke bawah 5. Jadi kita tuliskan titik C berjarak 6 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah terhadap titik A. Yang terakhir D. Nah, kita tentukan titiknya 4,1. Nah, terus kita lihat arahnya mana, kanan dan bawah. Terus kita lihat, kita menghitung ini caranya berapa. Berarti 2 ke kanan, 4 ke bawah. Berarti kita tuliskan titik D berjarak 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah terhadap titik A. Oke. Ada catatan khusus. Nah, tadi kan kalau di titik 0,0 kan kalian bisa lihat dari koordinatnya untuk menentukan caranya. Sedangkan kalau titik suatu titik terhadap titik tertentu kan kita juga ada beberapa yang titik yang jauh. Contohnya
14,12 dengan min 12, min 13. Nah, tidak mungkin kalian ngitung satu-satu seperti ini. Nah, kita menggunakan perhitungan yang mudah, yaitu dengan selisih. Nah, selisih 2 titik sama dengan titik yang paling besar dikurangi titik yang kecil. Contoh soal ya. Misalkan titik A 3,-11 dan B min 4,-9, tentukan jarak atau kedudukan atau posisi titik B terhadap titik A. Oke, selisih kita lihat ya terhadap selisih titik X, 3 dikurangi minus 4 sama dengan 7. Nah, itu ya, tahu ya. Nah, selisih titik pada Y, min 9 dikurangi min 11 sama dengan 2. Berarti kita bisa tuliskan apa? Titik B berjarak 7 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas terhadap titik A. Nah, untuk menentukan posisi terhadapnya ini, kalian boleh buat gambar kartesius. Sekarang kita lihat contoh soal. Nah, ibu punya denah. Ibu ingin melihat posisinya sekolah terhadap balai kota. Berarti kita dapat tuliskan, ya, sekolah berjarak 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas terhadap balai kota. Nah, sekarang kalau posisi pasar terhadap balai kota, berarti berapa? Yap. Nah, pasar berjarak 5 satuan ke kiri dan 8 satuan ke atas terhadap balai kota. Kalau seandainya toko buku terhadap balai kota, nah, berarti toko buku berjarak 3 satuan ke kiri dan juga 4 satuan ke bawah terhadap balai kota. Nah, yang terakhir, kalau seandainya posisi kantor polisi terhadap balai kota, berarti kantor polisi berjarak 13 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah terhadap balai kota. Kita tentukan rumah sakit, posisi rumah sakit terhadap rumah makan Padang. Nah, kita bisa hitung pakai hitungan ini. Selisih-selisih yang tadi, sumbu X dan sumbu Y. Nah, menghasilkan rumah sakit berjarak 7 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah terhadap rumah makan Padang. Kalau seandainya sekolah dengan toko buku, ya, kita hitung ya, sama selisih tadi. Nah, ini berarti posisinya toko buku berjarak 9 satuan ke kiri dan 9 satuan ke bawah terhadap sekolah. Lapangan dengan sekolah. Nah, posisinya bagaimana ya sekolah ini? Nah, ini hitungannya. Sekolah berjarak 10 satuan ke atas terhadap lapangan. Oke. Sekarang kita latihan soal. Mari buka buku cetak kalian di halaman 56 nomor 1 dan 2. Udah selesai semua? Nah, sekarang kita bahas sama-sama. Yang pertama soalnya ya, ini. Tentukan koordinat. Nah, Ibu udah punya jawabannya. Ada yang benar? Benar semua? Ini bebas kalian, mau A, B, C, D, E, F, G, terserah. Yang penting 5 koordinat. Oke, udah? Benar semua? Benar. Yang B, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Benar semua? Good, benar. Yang C, ini yang kita pelajari tadi ya. Kita ambil yang titik A dan titik B. Berarti jawabannya adalah titik A berjarak 13 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas terhadap titik G. Nah, yang titik B 12 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas terhadap titik G. Benar semua? Oke, bagus. Nah, sekarang yang nomor D, kita ambil yang G dan H. Titik G berjarak 5 satuan ke kanan dan 7 satuan ke atas terhadap titik C. Yang titik H berjarak 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas terhadap titik C. Yang nomor 2, koordinatnya P, Q, R, S, T.
Oke, berjarak 1 satuan ke kiri sikinya dan 7 satuan ke atas terhadap P. Yang R, titik R sama seperti yang tadi contoh ya. Jadi satu aja nggak apa-apa. 2 satuan ke atas terhadap titik P. Nah, yang titik S berjarak 7 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah terhadap titik P. Ini benar semua? Benar. Pokoknya hati-hati, kalian harus membedakan mana titik yang dituju dan juga titik yang sebagai titik acuan atau yang sudah ditentukan sebagai standar kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita review materi hari ini. Nah, oke. Cara menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik 0,0. Nah, yang pertama adalah cari tahu posisi titik yang kita cari atau kita tuju. Nah, titiknya mana? Yang kedua, cari tahu posisi yang kita tuju ini terhadap posisinya kita atau posisi yang udah ditentukan. Kita dapat tulis, nah contohnya ini ya. Berarti titik P berjarak 5 satuan dan ke kanan dan 3 satuan ke atas terhadap titik asal 0,0 atau titik A. Oke, paham ya? Nah, bagaimana cara menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik A, B? Yaitu yang pertama, satu, cari tahu posisi titik yang kita tuju, sama yang tadi ya. B, posisi titiknya di mana. Yang kedua, cari tentukan posisi B terhadap kitanya. Cari tahu posisi titik yang kita cari atau yang kita tuju terhadap titik sudah ditentukan. Yang ketiga, hitung satuannya dari titik acuan. Nah, hitungnya itu bisa manual, bisa pakai hasil selisihnya tadi terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, titik P berjarak 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas terhadap titik asal titik yang ditentukan adalah titik A. Oke. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Nah, jangan lupa kalian kerjakan worksheet. Nah, worksheet ini kerjakan secara mandiri. Nanti ketua kelas saya akan kirimkan ke email kamu ya. Nanti disebarkan, dikirim ke teman-teman kalian yang lainnya. Oke? Lalu nanti kumpulkan di hari Kamis besok ini. Dan juga jangan lupa pelajari kembali materi-materi yang ada. Dan Ibu sangat berterima kasih dan mengapresiasi kalian karena kalian sangat tertib, aktif, dan juga tenang. Ibu harap kalian bisa mempertahankan ini supaya Ibu yang mengajar dapat menyampaikan dengan baik dan kalian yang mendengarkan dan menerima dapat baik juga, dapat memahami, dapat mengerti, dan juga dapat mengerjakannya yang apa yang Ibu ajarkan. Tidak hanya di kelas ini ya, tapi juga di kelas lain juga kalian harus seperti ini, oke? Dipertahankan. Nah, saatnya kita akan refleksi. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang kamu dapat pada materi ini? Apa kesulitannya? Mungkin apa harapanmu dalam mempelajari materi ini? Dalam 5 menit ini kalian bisa refleksi dan nanti kalian kumpulkan di meja Ibu, oke? Oke, udah. Pembelajaran hari ini udah selesai. Jangan lupa tetap belajar, tetap mempelajari apa yang kita pelajari, dan juga tetap pertahankan kualitas belajar kalian di kelas ini. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semua anak-anak.